Oke, kali ini kita akan membahas tentang susunan rantai polimer. Ya, eh, kita ketahui bahwa rantai polimer itu ada beberapa macam. Yang pertama itu rantai yang linier, yaitu rantai polimer yang tidak memiliki cabang. Ya, jadi hanya berupa rantai utama yang lurus, ya, seperti ilustrasi di bawah ini. Jadi monomernya itu lurus saja tanpa ada cabang. Oke, kemudian selain rantai linier itu ada rantai bercabang, ya. Sesuai dengan namanya, rantai ini memiliki cabang pada rantai utamanya. Nah, jadi, ini dia ilustrasinya, contohnya. Nah, itu merupakan rantai utamanya. Nah, kemudian yang di bawah ini dan ini itu merupakan cabangnya, ya. Jadi ada dua cabang di situ. Terlihat bahwa keduanya itu dia berikatan pada rantai utama dan hanya ada satu rantai utamanya. Nah, terlihat sekali perbedaannya dengan rantai linier. Nah, kemudian selain kedua jenis rantai tadi, ada juga rantai cross linking, ya. Jadi rantai ini dia memiliki beberapa rantai utama, dan kemudian rantai-rantai utama tersebut dia saling berikatan silang. Nah, begitu. Jadi cabang-cabangnya itu saling berikatan pada rantai utama lain. Kemudian sumber polimer itu ada beberapa. Pertama itu adalah polimer alami. Yang kedua itu ada polimer sintetis. Dan ada juga beberapa ahli nyatakan polimer semi sintetis. Nah, polimer alami itu sangat mudah, ya. Kita sudah ketahui pasti bahwa polimer ini dia ada polimer terjadi di alam. Contohnya itu karbohidrat yang ada dalam gandum atau pati, ya. Nah, ini dia polisakarida, bisa dikatakan begitu. Nah, kita lihat jelas bahwa di situ ada beberapa kali pengulangan sakarida, ya, maka disebut polisakarida. Kemudian ada juga di dalam karet, ya. Nah, di dalam karet juga ada poliisoprena, ya, rantai-rantai isoprena yang sangat banyak sehingga disebut poliisoprena. Kemudian juga ada protein, ya, protein. Nah, ini dia proteinnya, polipeptida, ya, disebut polipeptida yang terdiri dari banyak peptida. Kemudian ada juga selulosa yang ada pada kapas. Nah, selulosa ini juga seperti yang di atas, jadi terdiri dari beberapa amilosa, ya, beberapa rantai yang sama, monomernya sama di situ. Nah, kemudian ada juga polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat melalui polimerasi dari monomer polimer, ya. Jadi polimer sintesis ini dia dengan bantuan manusia. Polimer sintetis pertama itulah fenol formaldehida, ya, itu ditemukan oleh Leo Baekeland tahun 1900-an, ya. Jadi Mr. Leo ini, ya, duluan dia yang pendahulu untuk penemu fenol formaldehida, ya. Bentuk dari fenol formaldehida ini seperti gambar ini, ya. Jadi dia warna kuning bening seperti itu, ya. Fenol formaldehida ini biasa disebut bakelite, ya. Kita lihat bahwa gambar itu dia bakelite ini kemudian dibentuk dalam beberapa jenis bentuk, ya, sesuai dengan penggunaan dan jenis penggunaannya. Nah, jadi kemudian dari bakelite itu banyak dihasilkan bahan-bahan, ya, seperti ini. Dalam permainan catur juga pion-pionnya itu terbuat dari bakelite. Kemudian ada pegangan ini, ya, untuk alat masak. Kemudian ada bagian luar dari radio. Kemudian juga ada gelang, ya. Gelang juga terbuat dari bakelite, ya, pada zaman dulu. Kemudian ada juga ini untuk saklar lampu. Kemudian ada juga telepon, dan terakhir itu ada hair dryer, ya. Begitu banyak penggunaan bakelite, ya, sangat berguna dalam kehidupan. Kemudian ada juga polimer semi sintetis. Nah, polimer ini dihasilkan dari modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Jadi bahan-bahan kimia seperti ini ada nitroselulosa, ya.
dan juga ada gunpowder-nya. Kedua bahan ini tuh biasa digunakan dalam bom ya. Jadi keduanya sangat eksplosif.